Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi di section pembahasan soal KSN. Dan kali ini kita bakal bahas soal KSN Ekonomi, KSNK Ekonomi tahun 2020. Tapi seperti biasa sebelum lanjut, Kanidia mengucapkan terima kasih banget buat kalian yang senantiasa mensupport dengan cara subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman kalian, biar kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Oh iya, Kanidia lagi buka kelas online nih di bulan September. Jadi siapa tahu kalian pengen ikutan belajar ekonomi untuk kepentingan apa aja, KSN, KSM, UTBK atau yang lain untuk pelajaran kuliah, mungkin boleh kontak Kanidia via DM atau email aja, ntar infonya Kanidia simpan di bawah. Oke Pedias, kali ini kita mau bahas soal nomor 3 KSNK Ekonomi 2020. Baca soalnya dulu ya. The purpose of a production possibility script is to A. Enable a country to mobilize to win a competition. B. Keep an economy from having non-productive workers. C. Make the least costly use of its resources. D. Make it possible to increase an economic input. Or less part E. Show alternative ways to use an economic resources. Ya, kita artiin dulu ya. Tujuan dari pembuatan kurva kemungkinan produksi adalah untuk memungkinkan sebuah negara untuk bisa memobilisasi atau untuk memenangkan sebuah kompetisi, menjaga atau melindungi, ya mencegah lah ya, suatu perekonomian dari memiliki pekerja yang gak produktif. C. Membuat penggunaan sumber daya yang paling hemat. D. Memungkinkan untuk bisa meningkatkan input dari suatu perekonomian atau sumber daya dari suatu perekonomian. Atau T atau E itu menunjukkan alternatif apa aja yang bisa kita pilih dalam menggunakan sumber daya ekonomi. Ya, sumber daya maksudnya ya. Ya, jadi di soal nomor 3 itu kan lagi ngomong tentang production possibility frontier atau biasa juga diistilahin production possibility curve, yang katanya misi dari pembuatan kurva ini apa sih? Nah, kayak gini kan. Kalau kita review kembali model kurva PPF itu kan kayak gini ya. Nah, dengan catatan PPF itu lagi mengatakan bahwa kita lagi menggunakan semua sumber daya yang ada dalam satu negara, jadi nggak ada yang nggak digunakan. Dan kalau misalnya udah bisa digunakan si semua sumber daya ini, lalu kita hanya memproduksi dua barang aja ya. Jadi misalnya ini adalah cendol dan ini adalah coki-coki, maka menurut PPF kita bisa memprediksi berapa berapa kuantitas atau jumlah coki-coki yang bisa kita hasilkan untuk angka yang paling maksimum, sama juga dengan si cendol. Jadi sekali lagi kita menggunakan semua sumber daya yang ada di suatu negara, uang, manusia, lahan, dan segala macam. Dan pada akhirnya kita memutuskan hanya akan memproduksi dua barang ini nih, cendol dan coki-coki. Dan pada akhirnya kita bisa tahu berapa produksi maksimal yang bisa kita hasilkan, baik itu cendol dan coki-coki. Daerahnya tertunjuk di mana? Ya di sepanjang kurva PPF yang warna biru ini nih ya. Nah, kalau misalnya Kanidia nanya, ini kalau misalnya ada titik A dan titik B, yang mana sih yang lebih baik? Ya, jawabannya di ekonomi, selama dia ada dalam satu garis PPF yang sama, maka nggak ada titik yang lebih baik. A dan B itu sama-sama baik. Lalu kita harus memilih apa dong Kak? Harus produksi di titik A atau di titik B? Ya ini dikembaliin aja ke negaranya kan. Kan kalau di A, kita bisa bilang misalnya nih, produksinya anggaplah coki-cokinya bisa dihasilkan 100 di sini di titik A, cendolnya 20 aja. Sementara kalau di titik B, ini 80 dan ini misalnya 40. Nah, dari sini kita bisa bilang, yang mana sih yang harus kita pilih Kak? Ya itu kembali ke negaranya aja. Misalnya lagi nge-hype banget ya, ada influencer gitu, ada selebgram yang nge-promote coki-coki dan akhirnya coki-coki jadi trending kan. Maka kalau negaranya ngelihat, oh kayaknya lagi banyak yang suka ngemil coki-coki deh, mending kita produksi di titik A aja, karena produksinya lebih banyak coki-coki dibandingkan si cendol kayak gitu. Tapi misalnya nanti masuk bulan Ramadan dan lagi banyak yang suka makan yang seger-seger gitu kayak cendol, ya udah bisa ke B kayak gitu ya. Jadi A dan B posisinya sama, tinggal menentukan milih A atau B itu lihat dari kondisi yang ada aja. Kalau misalnya kan dia buat lagi titik C,
Mana yang lebih baik? Sama juga, A, B, C itu sama baiknya, ataupun ada titik D juga sama. Nah, cuma di titik C dan D itu bisa dibilang titik yang mainstream. Kenapa mainstream? Ya kan kalau kita lihat si C ini, itu bisa dibilang kita nggak memproduksi coki-coki kan. Jadi di sini coki-cokinya 0, nggak ada produksi sama sekali. Emang boleh kak? Ya boleh. Kan intinya kita bisa tadi mengatakan kita bisa memproduksi 2. Tapi kalau nggak mood buat coki-coki, semua pabrikan, sumber daya, duit, tenaga kerja dipakai buat produksi cendol aja, kui banget, nggak ada masalah. Nah sama juga nih kalau kita ngomong di titik D. Di titik D udah pasti di sini cendolnya malah nggak ada. Yang ada semua yang dihasilkan cuma satu produk, ya coki-coki aja. Wah kalau ini sih kan dia bahagia banget lah ya kira-kira. Nah tapi sekali lagi A, B, C, dan D itu adalah kondisi yang semuanya sama baiknya, tinggal dilihat aja. Loh, tapi yang saya pelajari kan perasaan kita belum bisa berproduksi di daerah ini deh sepanjang kurva PPF. Iya benar, kita memang masih belum bisa, tapi mengusahakan agar bisa. Nah biasanya kan kalau di soal misalnya di titik ini, di titik E atau di titik F gitu kan ya. Nah pokoknya adalah semakin baik negara itu dia akan semakin mendekati garis si PPF yang warna biru ini. Kalau negara terbelakang mungkin masih berproduksi di titik G misalnya kayak gitu. Nah, tapi terlepas dari dimanapun kita berproduksi nih, mau di titik A, G, atau D, itu di PPF ini akan sangat berguna untuk bisa memberikan kita gambaran berapa sih penggunaan sumber daya kita yang cocok untuk memproduksi barang yang kita inginkan ini, kayak gitu. Ya, istilahnya kita bisa mengalokasikan sumber daya kita itu secara efektif dan efisien. Makanya untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang paling cocok adalah bagian iya di bagian E, show alternative ways to use an economic resources. Jadi menggunakan alternatif jalan solusi pilihan-pilihan yang ada untuk menggunakan sumber daya yang kita miliki. Jadi jawabannya adalah bagian E. Ya, semoga kalian paham dan sehat selalu PDS dan jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum.